Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Faik Saputra, seorang mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini, aku mendapatkan penugasan dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia tentang penomoran dan daftar pustaka. Sebelum lanjut, apa sih penomoran itu? Penomoran adalah suatu identitas yang digunakan dalam menulis jurnal, skripsi, dan lain-lain. Nah, tujuan dari penomoran ini sendiri adalah untuk membantu penulis maupun pembaca dalam mengetahui urutan dari suatu penulisan dalam jurnal atau skripsi tadi. Nah, di dalam penomoran ada banyak bentuk penomoran yang paling umum. Nah, berikut adalah bentuk penomoran yang paling umum digunakan dalam naskah ilmiah maupun non-ilmiah. Oke. Yang pertama adalah angka Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya itu untuk untuk nomor bab. Yang kedua adalah huruf ABC itu untuk nomor subbab. Yang ketiga adalah angka 1, 2, 3 itu untuk nomor anak subbab. Yang keempat adalah huruf ABC tapi tidak kapital, itu untuk nomor anak subbab atau anak subbab pertama. Yang kelima ada angka 1, 2, 3 namun disertai tanda kurung. Ini untuk anak subbab atau anak subbab kedua. Yang keenam ada huruf ABC tapi tidak kapital dan disertai tanda kurung. Itu untuk anak subbab atau anak subbab ketiga. Yang ketujuh ada angka 1, 2, 3 dikasih kurung tutup dan kurung buka, itu untuk nomor anak subbab atau anak subbab keempat. Dan yang terakhir adalah huruf ABC tidak kapital dan dikasih tanda kurung tutup dan tanda kurung buka, itu untuk nomor anak subbab atau anak subbab kelima. Nah, ini ada step penomoran, nanti akan saya berikan di akhir video. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Daftar pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai dasar tulisan yang dibuat. Oke. Selanjutnya ada gaya penulisan daftar pustaka. Terdapat berbagai format daftar pustaka atau biasa dikenal dengan istilah gaya citasi atau citation style yang banyak digunakan dalam penulisan akademik. Ada 3 jenis citasi yang umum digunakan. Yang pertama ada Modern Language Association atau MLA, biasanya digunakan dalam bidang ilmu bahasa, humaniora, filosofi, seni, linguistik, dan sejenisnya. Yang kedua, ada American Psychological Association atau APA, biasanya digunakan dalam bidang ilmu sosial, sains, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada Chicago Manual Style atau CMS, umumnya digunakan dalam bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada cara menulis daftar pustaka. Pada makalah yang pertama itu ada nama penulis, tahun terbit, judul karya, nama kota dan organisasi atau sejenisnya. Yang kedua pada buku, yang pertama itu nama belakang, inisial nama depan atau nama tengah jika ada. Yang kedua itu tahun terbit. Yang ketiga itu judul buku, itu biasa ditulis miring. Yang keempat kota terbit. Dan yang terakhir adalah penerbit. Cara menulis daftar pustaka pada jurnal. Contoh daftar pustaka dari artikel jurnal dengan satu penulis ada di dalam video. Kemudian cara menulis dan contoh daftar pustaka dari artikel jurnal dengan 2 penulis. Jika menggunakan referensi jurnal yang terdiri dari 2 penulis, tetap tulis nama keduanya dari nama belakang terlebih dahulu diikuti dengan inisial. Contohnya ada di dalam video. Oke, next. Dan cara menulis daftar pustaka pada artikel jurnal apabila lebih dari 3 penulis, maka cukup tulis nama belakang penulis pertama dan diikuti dengan DKK. Nah, contohnya ada di dalam video. Kemudian cara menulis daftar pustaka dari web. Cara menulis daftar pustaka dari web sebagai berikut. Pertama, penulis halaman tersebut, baik orang maupun organisasi. Yang kedua, tahun halaman. Yang ketiga, judul halaman ditulis dengan italik. Yang keempat, tanggal diakses, bulan, hari,
tahun, dan halaman web. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka dari website dengan nama penulis. Contoh ada di video. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat penomoran. Pertama, kalian buka dulu Word. Kemudian saya akan memberikan contoh. Pakai font TNR dulu aja. Nah, pertama-tama kalian klik ini, numbering. Nah, ini kan angka satunya kayak gini ya, kayak biasa. Lalu kalau kalian ingin mengubahnya ke penomoran yang biasa ada di jurnal, skripsi, atau sebagainya, kalian klik, kemudian kalian pilih define new number format. Nah, kemudian klik yang number format, hapus angka titik di belakang, kemudian pindahkan angka titik di depan disertai dengan angka 1 kayak gini. Oke, klik OK, maka sudah jadi penomorannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.